Jaluk diuber iku. Lek gak noleh rene, Gulune loro paling. Susan. leher kamu sakit ya? Enggak. Oh, jancuk lambene Doni. Boleh personil. Kata ngeben. Apa pusine sampean iki anjene wis gak jaman, Cak Jon? Nek sampe puisi iki ora ana hasile, ceplesen ae, tilise kanca-kancamu. Cuk, mainnya api, Cuk, kolesterol iki, Cuk. Wong kudu paham, suatu saat kene iso dadi keren. Ya apa carane, Bang? Ayo, Cuk, wis kelompok santai. Cangkemmu, Cuk. Wis pol. Kamu lebih pilih Yoisben daripada aku. Itu bukan masalah kecil buat aku. Emang kamu masih mau kenal sama aku? Mungkin Aku gak iso turu. Kadang aku mikirno Susan terus. Saben bengi aku gak iso turu. Sejak arek iku melok latihan, Bayu gak tau konsen latihannya. Aku sempat tekan Lewis Brand. Kudu kon kabeh sing ketono aku. Cangkemmu wani kon ngomong kaya ngono. Wani, jancuk, ya wis bubar ae sisan. Pancet ta kan. Iki kanggo hiburan. Kok hiburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang resensi film Bayuskak yang judulnya Yowisben. Tapi ini yang season 1 ya guys, bukan yang season 2, season 3, maupun yang Yowisben series. Oke, pertama-tama kami mau kenalin diri kami ke kalian terlebih dahulu ya, supaya lebih akrab. Jadi yang pertama, perkenalkan, namaku Uung Edwin. Oke, terus namaku Alimahana. Dan yang terakhir namaku Naura Nadesda. Oke, mari kita mulai resensinya. Jadi, film dengan genre drama komedi ini diproduksi oleh Starvision dengan Fajar Nukros dan Bayuskak sebagai sutradara dan dirilis pada tanggal 22 Februari tahun 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. Nah, film ini berhasil mendapatkan perhatian dari para praktisi film tanah air dan ratingnya juga nggak kalah tinggi, yaitu 8,4/10. Nah, uniknya sutradara dari film ini sendiri itu jadi peran utamanya juga, guys. Nama aslinya itu Bayu Lekito. Ya, ini lahir pada tahun 1993, pria asal Malang yang punya channel YouTube komedi yang namanya itu Bayuskak. Mungkin dari kalian sudah pada tahu ya, soalnya subscriber dia ini lebih dari 3 juta. Selain itu, ada fakta yang mengejutkan juga. Ternyata Mas Bayu ini dari UM juga. Wow, tapi nggak cuma itu aja. Bayuskak ini udah bikin banyak sekali karya yang dia itu jadi sutradara sekaligus tokohnya gitu, kayak pemerannya. Ada 3 film dari Yowisben series ini, terus ada 1 film yang masih belum dibuat, masih to be announced, itu judulnya Loro Ati, dan kemungkinan bakal dalam bahasa Jawa juga, dan ada series web yang namanya Yowisben The Series. Nah, tapi meskipun dia itu cuma bikin film-film ini, dia itu juga sering muncul di film-film yang terkenal gitu, kebanyakan film komedi, diantaranya Marmut Merah Jambu, Check in Bangkok, Relationship, Hangout, dan juga beberapa film ternama lain. Selain Bayuskak sebagai tokoh utama, film Yowisben juga dibintangi oleh pemeran lainnya yang nggak kalah ternama juga. Salah satunya ya 3 teman Bayu di film ini yang namanya Fernando, dia diperanin sama Brandon Salim. Terus ada Doni Suhermanto yang diperanin sama Joshua Suherman, yang opok-opok tuh lagunya, lagu kita masa kecil. Terus ada lagi Muhammad Ruhian yang diperanin sama Tutus Thompson,
terus Cut Meriska yang jadi Susan, dan masih banyak lagi pemeran terkenal lainnya. Nah, kan sudah dijelasin tokoh-tokohnya. Sekarang kita pindah ke sinopsis ceritanya biar lebih mendalam gitu. Si Bayu ini adalah murid SMA yang bantu ibunya jualan nasi pecel di sekolah. Jadi ibunya itu punya warung gitu. Nah, terus si Bayu ini kan suka sama si Susan, cewek yang populer terus selebgram. Nah, tapi si Bayu ini insecure karena dia ini cuma anak penjual nasi pecel, sampai di sekolahnya itu dia dijuluki sebagai pecel boy gitu. Terus ternyata si Bayusak ini dia tuh dapat voice note dari Susan ini. Nah, meskipun isinya itu tentang minta ini loh pesan pecel, soalnya kan jualan pecel. Terus dia itu minta diskon buat acara OSIS itu, konsumsi acara OSIS. Nah, terus meskipun isinya cuma kayak gitu, Bayusak itu kayak wah gitu, kayak namanya orang kesengsem kan. Nah, jadi dia itu mengerahkan segala tenaganya buat dapat diskon ini, diskon buat si Susan ini. Nah, terus dia tuh mikirnya kayak, oh Susan ini lagi PDKT-an nih, gitu. Nah, ternyata waktu dia tahu kalau Susan itu cuma deketin dia supaya dapat diskon, dia tuh kayak ngerasa apa ya, kayak nyesek gitu loh. Nah, akhirnya dia mau kayak balas dendam gitu. Dia tuh pengen membuktikan kepada orang-orang kalau dia itu juga keren dengan membuat band yang namanya Yowis Band. Akhirnya Bayu sama temennya yang namanya Doni ini nyebarin pamflet audisi buat bentuk bandnya itu. Dari sekian banyak murid di sekolah, cuma Yayan yang daftarin diri sebagai drummer. Terus ada juga Nando yang direkrut mereka karena parasnya itu yang tampan untuk menarik mata perempuan. Nah, kalau dari si Bayu sendiri di BTS-nya Yowis Band itu dia jelasin juga semua, mulai dari inspirasinya, kenapa dia bikin film ini, dan pesan-pesan moralnya itu apa aja gitu. Nah, Oke, kita udah bahas sinopsis, udah bahas tokoh, dan inspirasi Mas Bayu sendiri. Sekarang kita move on ke kelebihan dan kekurangannya ya. Soalnya di dunia ini itu nggak ada yang sempurna. Jadi semuanya pasti ada kekurangan. Pertama, kita bahas dari kekurangannya terlebih dahulu. Kalau dari filmnya sendiri, rasanya feels-nya itu kurang dapat bagi orang-orang yang nggak paham bahasa Jawa. Karena film ini itu 80% menggunakan bahasa Jawa. Jadi meskipun ada subtitle, ya tetap aja ada beberapa kata atau istilah yang feels-nya itu kurang dapat karena bukan bahasa asli atau bahasa keseharian dari sebagian penonton. Iya, benar. Jadi di film ini tuh juga banyak umpatan khas Jawa yang rasanya itu kalau dipikir-pikir kurang cocok kalau ditonton sama anak kecil yang apa-apa tuh pasti gampang ditiru. Jadi kalau nggak ditonton di bawah pengawasan orang dewasa, orang tua, film ini tuh tidak disarankan kalau buat anak kecil. dan ada satu lagi, kalau misalnya kalian tuh suka film yang alurnya berbelit-belit gitu, terus banyak, pokoknya kayak banyak plot twist-nya gitu, itu film Yowis Band nggak kita saranin. Soalnya alurnya itu santai. Kayak nggak ada terlalu banyak plot twist, nggak terlalu berbelit-belit, gampang dimengerti gitu. Soalnya ini kan film komedi, jadi buat hiburan gitu. Jadi kita nggak merekomendasikan ke kalian yang suka sama film-film yang beralur ribet gitu. Kalau menurut kita sih itu aja ya kekurangannya. Kalau di kelebihannya, fakta bahwa film Yowis Band ini itu film berbahasa Jawa pertama yang ada di Indonesia. Sudah sangat membanggakan, apalagi bagi kita masyarakat Jawa Timur, kayak kita juga yang suka film-film komedi, apalagi tokoh utama sekaligus sutradaranya alumni dari Universitas Negeri Malang. Oke, kalau kelebihan lain itu ada di lagu-lagu yang diciptakan oleh band mereka di film Yowis Band ini. Selain nadanya yang catchy, lagu ini tuh juga berbahasa Jawa yang membuat lagunya ini semakin menarik. Padahal temanya itu cukup sederhana tentang
makan pecel, patah hati, pesan untuk tidak bolos, dan lain-lain. Selain itu, karena film ini film komedi, jadi kan banyak guyonannya. Nah, komedi yang ada di dalam film itu nggak kayak nggak kerasa kepaksa gitu, nggak terlalu mencolok, tapi takarannya juga pas dan nggak garing. Jadi penonton itu merasa terhibur waktu menonton. Nah, tapi meskipun mereka itu kebanyakan isinya bercandaan, kalau misalnya ada konflik, ya tegang gitu. Terus kalau misalnya lagi dibilangin sama si ibunya, baju skak ini dikasih wejangan gitu, ya suasananya kayak sedih gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi bercanda-bercanda, ya suasananya bercanda-bercanda gitu. Jadi ada balance-nya gitu, pas kalau menurut kita. Kayaknya sampai di sini aja ya teman-teman. Kita udah lumayan capek ngomong nih. Apalagi juga puasa. Buat kalian yang lagi puasa, semoga lancar puasanya, nggak bolong, dan juga jangan mukel. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video kita, nyimak sampai akhir. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun selebihnya, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Bye-bye.